Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala khairil mursalat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Hadratal muhtaramin muhtaramat yang kami muliakan, para rawuh, para asatidzah, para ustadzat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur hari ini kita masih dimudahkan oleh Allah untuk bermajelis ilmu, untuk melangkahkan kaki kita di majelis ilmu, dan semoga dengan wasilah ilmu yang hari ini kita perjuangkan, semoga ini menjadi penggugur dosa dan pengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menelisik perkataan ulama, yang disebut ilmu itu adalah ma'rifatullahi wa ma'rifatun nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yang disebut dengan ilmu yang hakiki itu adalah sejatinya adalah kita mengetahui zat Allah, mengetahui aturannya Allah, mengetahui apa yang Allah perintahkan kepada kita sebagai hamba. Jadi ilmu itu luas. Tapi yang disebut dengan ilmu yang hakiki, para ulama mendefinisikan al-ilmu huwa ma'rifatu. Jadi mengetahui kenapa Allah ciptakan kita, kenapa Allah itu menciptakan alam semesta, untuk apa. Kemudian kita mengetahui siapa Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan puncak ilmu. Artinya bukan berarti kalau hari ini kita belajar fisika, belajar matematika, belajar sosial itu bukan ilmu, tidak, ya, atau belajar berdagang dan sebagainya, itu bagian daripada ilmu. Tapi puncak ilmu itu adalah kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin kita itu berilmu, semakin kita belajar harus mengetahui bagaimana aturan Allah, bagaimana harapan Allah kepada kita hambanya. Dan Allah menciptakan kita itu bukan sekedar diciptakan, tapi ada tujuannya. Seperti yang difirmankan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gitu nggih. Kemudian yang kedua, ma'rifatu nabi. Jadi mengetahui nabi Allah itu siapa, untuk apa diutus, kemudian apa yang harus adab, apa yang harus kita berikan kepada beliau. Ini yang harus kita sama-sama perjuangkan. Siapa sih nabi kita itu? Kenapa kita harus meneladani beliau? Terus kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad? Kenapa kok kita? Ini harus kita perjuangkan. Kalau kita belum terlalu kenal, harus kenalan, Bu. Gitu nih. Karena tak kenal maka tak sayang, betul ya? Jadi cinta kita kepada Nabi itu berbanding lurus dengan pengetahuan kita kepada siapa Nabi kita Muhammad. Jadi hari ini kenapa ada sebagian orang itu tidak mencintai Rasulullah, mungkin dia enggan bersolawat, mungkin dia enggan untuk mengerjakan sunnah-sunnahnya, bukan karena apa, mungkin bisa jadi tidak tahu, tidak kenal siapa Nabi kita. Makanya perlu kita itu belajar bagaimana hadis-hadis Rasulullah, termasuk sirah-sirah nabawiyah, ini penting kita pelajari. Dan yang ketiga adalah ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengetahui agama Islam beserta dalil-dalilnya. Jadi agama Islam itu apa sih? Nah, kalau dirincikan lagi, Islam itu ada 3 tahapan pondasi. Ada Muslim, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Dan ini panjang di sini. Makanya ini yang harus kita fokuskan untuk kita bermajelis ilmu, ya. Maka saya selalu bilang, ya, beberapa kali saya bilang, ketika kita bermajelis ilmu, memang kita ini bagaimana mendapatkan informasi atau mendapatkan ilmu yang sebelumnya kita nggak tahu. Tapi barokahnya ilmu itu dengan diamalkan. Gitu, Bu, ya. Maka harapan kami, harapan kita semua di sini, semakin kita mengikuti banyak majelis ilmu, semakin kita rutin hadir di majelis ilmu,
harus membawa perubahan yang positif untuk kehidupan kita. Ya, sampai jangan sampai ada ceritanya, Ustadz, ada seorang suami itu mengatakan kepada kepada salah satu Ustadz, istri saya itu alhamdulillah Ustadz, saya bersyukur ikut pengajian. Tapi alhamdulillah Ustadz, yang bertambah ini cuma seragamnya. Ya, bukan bertambah ilmunya, akhlaknya tetap, ngomongnya tetap, kemudian lain-lain tetap, tapi yang bertambah hanya seragamnya. Seragamnya 3 Ustadz, karena yang belikan saya, karena kalau nggak dibelikan saya nggak dikasih jatah Ustadz, contohnya seperti itu. Ya, maka jangan sampai seperti itu Bu ya. Jadi saya tidak mau nanti ada suami-suami dari jenengan komplain, ya Ustadz, alhamdulillah Ustadz, istri saya ikut majelisnya jenengan, yang bertambah hanya seragamnya, ya, tapi tidak bertambah akhlaknya, tidak bertambah baik ilmunya dan sebagainya. Sepakat Bu ya. Jadi bagaimana kita ilmu ini kita harus mengetahui puncaknya adalah bagaimana hak kita kepada Allah atau kewajiban kita kepada Allah. Ya, termasuk bagaimana kepada Nabi Muhammad, termasuk agama ini tuh untuk apa sih ya. Maka ini harus kita sama-sama perjuangkan ya. Selama kita masih diberikan usia, ini long last kita harus belajar ya. Jadi kata pepatah Arab itu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu itu dari buayan, dari gendongan ibu kita sampai lahat. Lahat itu artinya kuburan kita. Jadi sampai kita wafat, kita usahakan terus kita belajar, terus kita ini cinta ilmu, karena pondasi ilmu ini yang akan menghantarkan kita kepada kebaikan dan keberkahan. Dan ingat, ilmu itu harus diamalkan biar berkah. Jadi ilmu itu bukan ditulis saja, habis itu lali, ketika ditanya buka maneng, lali maneng, buka maneng gitu ya. Yang terus kadang kan ada sesuatu yang enggak sekeringat. Lali lah itu. Lali Bu, lali eling maneng. Lali memang seperti manusia itu dinamakan insanun min kalimatin nasiyah yansah. Gampang lali. Eling. Nah, itu. Berarti jenengan masih manusia, Bu ya. Kalau nggak pernah lupa berarti jenengan bukan manusia. Oke. Nah, itu makanya kalau lupa ingat lagi, harus berusaha untuk senantiasa mereminder lagi ternyata apa yang kita, jadi itu kalau kita ini naudzubillah Bu ya, melakukan sesuatu yang tidak baik, patokannya atau yang menjadi pertahanan kita tuh ilmu. Contoh, kita habis ngomel-ngomel Bu ke suami. Ketika kita nggak punya ilmu, digetno wes seperti itu. Nah, tapi kalau punya ilmu, aduh iya ilmu ini nggak oleh seperti itu. Lah akhirnya jaluk sepuro, kemudian itu seperti itu fungsi ilmu seperti itu. Sama teman majelis Mbak disampaikan ya, apa katanya Pak Ustaz. Terus ngomong, ya kan itu kadang ini kalau enggak itu kan saya gitu. Iya. Itu makanya pondasi kita, benteng kita dengan ilmu. Maka harapannya nanti ya ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ini semua manusia ini punya potensi ketidakbaikan. Maka kalau kita ingat di surat Yusuf Bu, ya Allah mengatakan innan nafsa la ammaratun bisu'i illa man rahim. Sesungguhnya setiap jiwa itu Bu, la ammarah. Ammarah itu artinya dicondongkan kepada sesuatu yang tidak baik. Ya, jadi ada namanya nafsun, itu nafsul lawamah. Jadi yang namanya jiwa itu ada kecondongan tidak baik. Makanya biasanya orang kalau sering menyendiri, itu biasanya setan gampang menggoda. Maka kenapa kita ini dinamakan oleh Rasulullah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah itu adalah orang yang berpegang kepada sunnah Nabi, dan kita berpegang kepada jamaahnya atau jamaah orang-orang yang berpegang kepada Nabi. Jamaah itu artinya lebih dari 2 Bu. Maka kalau seandainya dalam konsep kita itu, kalau kata para ulama,
Kalau kita memegang itu nggak ada teman lagi, tapi berpegang kepada sunnah, itu namanya tetap jamaah meskipun satu orang. Tapi pada umumnya namanya jamaah itu lebih dari satu, lebih dari dua orang. Ya, maka fungsi kita berjamaah itu saling mengingatkan. Nah, orang itu kalau seandainya biasa sendiri, itu kecondongannya biasanya kepada sesuatu yang nggak baik. Gitu nih Bu ya. Nah, ketika kita ini manusia, kemudian kita kecondongnya nggak baik tadi ini Bu, bagaimana ketika kita ini sudah terjatuh seperti itu, ilmu ini fungsinya agar kita bagaimana kembali. Jadi kalau kita ini sebagai manusia, kemudian kita ini terjerumus ketidakbaikan, kemudian kita mendelap kedelap, kemudian biasanya Bu kalau dia itu terlalu mendalam, kate tangi ki angel. Ya. Makanya kita ini fungsinya kita berjamaah saling mengingatkan, termasuk bagaimana ilmu ini fungsinya membuat kita ini sadar dan membuat kita itu kembali kepada yang baik. Jadi bagaimana kita ini bermaksiat, seandainya kita bermaksiat, kita lupa, ingat lagi, sampai kita itu nanti matinya harapannya husnul khotimah. Gitu Bu ya. Nah, ini yang harapannya kita ini bermajelis ilmu, fungsinya saling mengingatkan dalam kebaikan. Termasuk siapapun, saya, kemudian orang-orang siapapun itu punya kecondongan ketidakbaikan. Lah makanya yang membenteng itu ilmu. Ya, jadi membentengi ilmu. Jadi ketidakbaikan itu namanya Allah mengatakan inna nafsal ammaratan bisu. Jadi memang nafsu itu kepada ada kecondongan ketidakbaikan. Nah, makanya kita ini bagaimana ketika tahu ilmunya ini berusaha untuk mencegah. Ini fungsi dari ilmu. Oke, alhamdulillah kita lanjutkan kembali. Ini sebenarnya spesial Ramadan saja di Tazkiyatun Nafas, tapi karena ini penting Bu ya, dan ini harapannya ilmu Tazkiyatun Nafas ini menjadi pondasi dalam kita beramal soleh. Jadi orang itu Bu ya, ketika kita itu beramal ya, atau kita itu melaksanakan sebuah aktivitas yang sifatnya itu bernilai ibadah, itu dasarnya hati. Maka Rasul mengatakan innamal a'malu bin niat. Jadi pentingnya itu niat itu menjadi satu pondasi penting dalam beramal. Jadi Rasul pernah mengatakan kam min amalin soghirin, betapa banyak amalan yang sederhana, amal kecil ya, kemudian menjadi besar ya, yu'adzimuhu wa hu ajrahu bihusnin niyah. Kemudian amal kecil tadi itu menjadi sangat besar pahalanya karena niat yang baik. Paham ji? Jadi contoh Bu, saya pernah ada sebuah kisah itu, ada seorang kuli bangunan. Ya, kuli bangunan itu dia itu bekerjanya semangat luar biasa. Makanya kita ini, nah nanti ada treatmentnya. Kalau kita ada seperti itu, bagaimana sih treatmentnya kalau kita itu ketika ada teman kita, saudara kita kok dapat nikmat kok kita nggak senang, itu harus kita segera treatment. Agar apa? Karena itu nggak nyaman Bu. Setiap ada orang dapat nikmat kok kita panas, ini hati-hati. Nah ini harus kita segera antisipasi dan kita hilangkan itu Bu ya. Idealnya seperti apa? Kalau teman kita dapat nikmat, karena kita sama muslim itu kan saudara saling mencintai Bu. Idealnya seperti apa? Kalau si fulan dapat nikmat, kita idealnya seneng. Nah, sih bener seperti itu. Tapi kadang-kadang kita itu lebih ketika dapat saudara kita dapat nikmat, kita nggak suka. Ojo-ojo ngini, ojo-ojo ngini. Nah, itu seperti itu. Ada prasangka-prasangka yang nggak baik. Maka ini yang harus kita sama-sama antisipasi Bu ya, agar kita ini tidak terjerumus dalam penyakit hati yang bisa mempengaruhi daripada produktivitas ibadah kita. Karena berpengaruh. Nanti pada puncaknya berpengaruh kepada penyakit fisik. Deloken, orang yang sering nggak suka sama orang, kemudian dia overthinking, biasanya punya penyakit lambung Bu biasanya. Loh, enggak. Bukan berarti apa penyakit lambung itu hasad, boten. Nah ini gitu, itu. Ini istimbatnya salah jenengan. Bukan. Saya luruskan dulu ya. Bukan. Jadi, enggak belajar mantik ini dulu ya. Kesimpulannya bukan gitu. Jadi, ya, artinya tidak semua yang punya penyakit lambung hasad. Bukan seperti itu. Artinya apa? Biasanya orang hasad itu kan overthinking. Ya, biasanya ya.
Dan orang yang overthinking itu biasanya punya penyakit lambung. Lebih parah lagi, dia punya penyakit GERD, asam lambungnya naik, dadanya sesek, dadanya penuh, kayak mau kekerongkongan, kayak mau mati. Lah orang kalau penyakit seperti itu, Bu? Pernah gitu? Nah, itu. Lah kan saya udah bilang, bukan semua penyakit lambung itu hasad gitu, Bu ya. Hah? Ya, kalau mata nggak saya bilang bukan anunya, bukan patah hatinya, tapi apa artinya biasanya sambungannya seperti itu. Orang kalau punya penyakit, kalau kemarin bahasanya bugdun itu artinya mangkel. Punya perasaan dia, bugdun itu dari mana coba? Dari tiga poin tadi itu, bugdun itu apa salurannya dari mana coba? Hah? Nah, ketika dia punya penyakit di apa, enggak suka sama orang, akhirnya mangkel. Turunannya seperti itu, Bu. Paham ya? Jadi kalau hasad, memang awalnya hasad dulu. Ketika hasad akhirnya mangkel. Mangkel, benci, dan sebagainya tadi itu. Lah, makanya ini nanti sebenarnya treatmentnya ini hampir ada yang sama. Cara treatment untuk mengobati tadi. Lah, ini orang kalau saya mangkel sama orang, kemudian dia itu ngeluh, biasa nih penyakitnya vertigo, Bu. Ada yang vertigo, Bu ya. Sepeda motoran mana-mana. Biasa ya. Tapi ini kan kalau disambungkan dengan medis kesehatan. Tapi ternyata betul ya. 1400 tahun yang lalu Rasulullah mengatakan di dalam tubuh kita itu ada segumpal darah. Yang segumpal darah ketika itu baik semua aktivitas tubuh kita. Ketika ini rusak, ini rusak semua. Apa itu hati, kata Rasulullah. Jadi hati ini adalah merupakan pondasi. Dan ini bisa berpengaruh kepada sesuatu yang sifatnya fisik kita. Penyakit fisik dan kesehatan fisik kita. Makanya kalau orang itu, Bu, enggak punya penyakit hati itu sehat panjang umur, Bu, biasanya. Biasanya tambah lemu biasanya gitu ya. Biasa ya. Tapi enggak ada. Tapi saya tidak menormalisasi orang yang gemuk. Orang gemuk itu enggak sehat. Saya bilang ya. Oh, saya, iya. Kenapa? Berarti pola makannya kurang dijaga. Katanya ada mengatakan lek tambah lemu itu gembira, bahagia, happy. Ya, itu normalisasi sesuatu yang enggak baik, Bu. Jangan ya. Makanya saya ini sudah mengurangi, tapi yo sering mengurangi dari wangkulnya itu. Ya. Ini bahaya yang seperti ini. Kita 5 jari betul, Bu ya. Arang-arang bisa. Terus embo mana, Bu ya. Nah, ini yang harus kita sama-sama waspadai. Artinya apa, Bu? Artinya tetap kita ini olah fisik ya. Saya kadang-kadang itu melihat orang itu ketika olahraga sering. Tapi ketika olahraga sering tidak dibarengi dengan olah hati, ini juga kadang-kadang ada masalah. Makanya kita nih, Bu, bagaimana olahraganya berjalan, olah hatinya juga berjalan. Ini yang harus kita sama-sama jaga. Artinya karena tubuh kita ini ada dua bagian, lahiriah sama batiniah. Lahiriah itu adalah makannya dari bumi, batiniah makannya dari langit. Lahiriah itu artinya badan kita. Kita makan minum air putih, makan pohung, makan heci. Kelihatan, Bu, ada heci, Bu ya. Minum sinom, minum jamu dari sebagainya, itu semua dari langit, dari bumi, Bu. Jadi makanan tubuh kita ini berasal dari bumi. Hati kita dari langit. Apa itu firman Al-Qur'an, ilmu itu kan dari langit semua, intinya dari Allah gitu lah. Itu harus cukup asupai dalam hati kita. Jadi termasuk majelis ilmu ini adalah merupakan bagaimana treatment hati. Makan hati kita ini, Bu. Ada orang itu punya banyak uang, Bu, tapi kering hatinya. Dia merasa hampa. Kenapa? Bukan berarti mereka kurangan makan, tidak, tapi kurang asupan hati saja. Tapi juga sama, Bu, sering ikut majelis kajian, kenyang hatinya, Bu, perutnya lapar, itu juga tidak nyaman. Gitu, Bu ya. Tapi insya Allah kalau di Zanjabil tidak pernah kelaparan, insya Allah, Bu ya. Insya Allah cukup sebenarnya. Ya, buktinya apa? Buktinya tambah melebar ini saya perhatikan ya. Taib, kemudian kemarin terakhir nomor berapa, Bu? Anunya dalam catatan jenengan 3. Apa itu? Hubul manzilah, Taib. Mencintai popularitas nggih. Taib. Kemudian penyakit hati yang keempat
Ya. Yang Ummul Hubab belum tah? Sudah kayaknya. Ummul Hubab, cinta dunia. Belum. Baik. Yang ke Hah? Hubul Manzilah terakhir nggih. Baik, nggih. Yang pertama apa kemarin, Bu? Alhamdulillah, saya buka. Bakhil. Bakhil itu dari mana kira-kira turunannya? Bakhil itu pelit-pelit. Kira-kira dari mana turunan dari 3 penyakit tadi itu? Sombongkah, riakkah, atau hasadkah? Hasad, betul. Jadi dia itu punya sesuatu yang nggak nyaman, nggak suka, kemudian dia nggak mau memberikan kepada orang yang seharusnya dia berikan. Gitu ya. Kemudian yang kedua kemarin apa, Bu? Bugdun. Bugdun itu hasad juga. Yang ketiga hubul manzilah. Hubul manzilah ini dari mana? Ria. Ya. Jadi ria itu kan dia itu apa namanya? kurang percaya dan kurang tawakal kepada Allah, sehingga dia itu mencintai dunia itu berlebihan, tidak tidak berserah kepada Allah. Itu apa hubul manzilah ya? Hubul manzilah itu kan ingin dilihat ya. Oh ya, maaf hubul manzilah. Yang keempat ini ummul hubab. Ummul hubab itu ummun itu artinya induk, hubab itu yang dicintai. Jadi ummul hubab itu adalah puncak atau induk yang dicintai. Apa itu? Dunia. Yaitu mencintai dunia. Dunia itu dari kata dani'ah. Dani'ah itu artinya rendah, Bu, hina. Ya, maka disebut dunia itu karena memang hina. Maka suatu ketika Rasulullah itu pernah ummul hubab. Ummul hubab, ummun itu ibu, induk, hubab itu dia yang dicintai. Dari kata hubbun, hubbun itu cinta. Rasulullah suatu ketika pernah menawarkan kepada seorang sahabat. Ketika itu ada anak kambing juling yang mati. Ya. Jadi ketika melahirkan mati, kebetulan juling, kemudian dia mati anak kambing. Kemudian Rasulullah bertanya kepada salah satu seorang sahabat, "Wahai sahabat, siapa yang mau beli anak kambing ini seharga 1 dirham?" Kemudian para sahabat terdiam ketika itu. Kenapa? Karena ini Rasul ini kok mau menjual anak kambing yang sudah meninggal, juling lagi. Ya, kemudian emang ada kemuliaan apa di anak kambing ini? Ya, gitu. Kemudian seorang sahabat mengatakan, "Tidak Rasulullah, meskipun kamu berikan aku saja tanpa aku harus membayar, saya nggak mau." Ya, oke, berarti kamu nggak mau sama anak kambing yang sudah mati ini? Tidak, karena ini bangkai. Kemudian Rasul mengatakan hadhihi dunya adna min hadzal ghanam. Jadi begitupun juga dunia itu lebih rendah dan lebih hina daripada anak kambing yang mati yang juling tadi ini. Artinya apa? Rasul itu menganalogikan kepada para sahabat ketika dan kepada kita, ternyata dunia itu tidak lebih baik daripada anak kambing yang sudah meninggal. Artinya apa? Maka disebut dunia itu karena dani'ah, karena hina tadi itu. Tapi tadi ini Bu, kita ini kan berlomba-lomba hari ini Bu ya. Karena kita ini ya tadi itu fungsinya ilmu lagi-lagi Bu ya. Jadi kita ini kalau dikasih uang, dikasih harta, senang. Dan kita bahkan sebagian kita itu tujuan hidupnya untuk mengejar dunia. Sampai lupa sholat, sampai lupa kita beribadah kepada Allah, sampai lupa keluarga. Tujuannya dunia ya. Sama kayak hari ini Bu, harga emas ini melonjak naik. Betul ya? Hah? Oh, turun lagi. Zahab itu artinya emas. Emas itu artinya zahab. Ya. Zahab itu dikata zahabayat habu, pergi. Kenapa kok dinamakan zahab? Karena dunia itu atau harta emas itu gampang pergi, Bu. Artinya ya gampang hilang, gampang entek ya. Tapi tadi itu gampang sirna. Maksudnya apa? Karena komparasinya adalah kebaikan akhirat. Maka kita ini bagaimana berinvestasi yang nanti nggak hilang. Apa itu yang nggak hilang? Adalah amal soleh kita yang kita perjuangkan di hadapan Allah. Maka kita Bu berusaha bagaimana senantiasa
ya apa namanya penyakit Ummul Hubab ini bisa ya kita tahu dulu lah. Yang selanjutnya kita berusaha untuk menghilangkan dari kita. Ya. Baik, kemudian Bu ya, apa yang disebut dengan Ummul Hubab ya? Jadi Ummul Hubab atau cinta dunia itu adalah penyakit ya yang membuat hati seseorang itu tersumbat. Kenapa kok membuat hati seseorang tersumbat itu? Ya saya bacakan terjemahnya ya. Nanti saya kalau mau saya share kitabnya nanti saya share. Ini syair kitabnya apa kayak matan gitu. Ya. Kenapa kok membuat hati seseorang tersumbat? Karena orang yang mencintai dunia itu dia akan tertutup hatinya dari skala prioritas. Apa prioritasnya? Itu adalah akhirat. Ya, jadi orang itu kalau terlalu mencintai dunia, kemudian menjadikan hatinya itu tertutup sehingga akan fokusnya dunia menutup dia untuk pergi ke akhirat, untuk menuju akhirat. Itu seperti itu. Nah, ini apa namanya? Memang kita ini Bu, manusia itu tidak akan pernah puas. Sampai Rasul mengatakan kalau orang itu dikasih satu gunung emas, gunung Uhud emas, pasti pengen lagi. Makanya sampai diabadikan dalam surat At-Takatsur. Alha yulhi itu artinya melalaikan. Alhaakumut takatsur. Wahai manusia, sesungguhnya kamu itu akan bermegah-megah. Takatsur itu dikata kasir. Kasir itu memperbanyak. Kalau memperbanyak itu bagaimana mengumpulkan dan sebanyak mungkin. Sampai kapan? Hatta zurtumul makobir. Sampai kapan? Zurtum. Zurtum itu dikata zaro ya zuru. Mengunjungi. Sampai kapan? Sampai kamu itu datang ke kubur kamu. Maksudnya apa? Kita tuh tidak akan pernah puas untuk mencari harta sampai kapan? Sampai mati. Nah, ini tabiat manusia dan ini fitrah. Makanya Allah mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa. Manusia itu ya dijadikan kecintaan syahwatnya itu kepada perempuan. Ya, artinya apa, Bu? Laki-laki itu, Bu, tidak mungkin tidak suka sama perempuan. Ya, makanya sekarang itu ada saya ada meme dan sebagainya itu ada satu orang pakai sorban, 4 perempuan. Walid. Ya. Malaysia. Saya belum tahu dan saya belum nonton, tapi saya tuh kok saya ada orang di grup tuh ngirim stiker, ini ada siapa Walid, Walid tak kira bapak. Walid itu kan dari kalau bahasa Arab Walid itu bapak ya. Walid. Bapak memang ya. Oh, oh gitu ya lah. Saya khawatir ini Bu. Saya ini naudzubillah. Saya ini Bu juga sama. Artinya apa? Ya dijadikan syahwatnya juga ke perempuan gitu loh. Ya artinya apa? Sama. Artinya laki-laki itu pertama syahwatnya kepada perempuan. Zurna hubbu syahwati minan nisa. Wal banin itu anak-anak. Wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah. Termasuk dari harta-harta dari emas, perhiasan dan sebagainya itu kita dijadikan syahwat. Jadi kita itu memang punya kecenderungan ke situ. Semua manusia tanpa terkecuali. Sampai walid kah, sampai ustadz kah, sampai seperti itu. Kita ini semua seperti itu, Bu. Lah, cuma tadi lagi ke ilmu tadi nih, Bu. Lah, akhirnya bagaimana? Yang boleh sama yang nggak boleh terhadap dunia itu seperti ini ada rinciannya. Maka di sini kita harus tahu, Bu ya. Cinta dunia itu ada 2 jenisnya. Ya. Jadi cinta dunia itu ada 2 jenisnya. Yang pertama yang terpuji, yang kedua yang tercela. Karena cinta dunia itu ada yang terpuji juga. Ya. Yang terpuji bagaimana? Ya. Ketika dia itu memperjuangkan dunia dengan niat untuk menjaga dirinya dari meminta-minta kepada manusia yang lainnya. Ya, jadi orang itu Bu, kalau dia bekerja, kenapa kok bekerja kamu? Saya supaya nggak minta sama orang. Paham sih? Saya supaya nggak bergantung sama orang, supaya nggak nyusahkan orang. Boleh nggak? Boleh. Dan itu hukumnya mubah. Jadi orang bekerja, orang itu nyari dunia itu boleh. Dengan niat apa? Ini yang terpuji tadi. Dengan niat apa? Supaya nggak bergantung sama manusia lain. Karena orang kalau bergantung sama manusia, ini lebih cenderung nanti. Makanya Bu, konsep hidup itu ada 3.
kamu kalau seandainya ingin orang nurut sama kamu, maka beri dia. Ini saya orang nurut sama kamu. Dan orang yang kita sering beri, Bu, itu sungkan nolak. Paham, Ji? Yang kedua, ketika kita itu ingin jadi budaknya orang, tadi itu kita menerima ketergantungan sama orang. Akhirnya apa? Ketika kita ketergantungan sama orang, akhirnya kita tuh tidak akan enak kalau nolak. Ini kebalikan daripada memberi. Tapi kalau kita ini sejajar, Bu, nggak ada artinya nggak ada saling keterkaitan, saling memberi, itu akan kita ini sama. Paham sama, Bu, ya? Jadi kita nggak akan pernah bisa disuruh mereka atau dia kalau kita itu tidak ada keterkaitan, ketergantungan kebaikan. Paham nggak? Contoh saya itu sering diberi Bu Hilmi. Contoh hari ini jamu, Bu, contohnya. Saya buka sudah. Tapi insya Allah ini dalam rangka kebaikan, dan insya Allah memang sayang sama saya biar saya ini agak kurus, Bu, ya. Terima kasih, Bu, ya. Saya ini, Bu, kalau seandainya tiap hari Bu Hilmi ngasih saya kebaikan. Ketika Bu Hilmi minta sama saya sesuatu, kira-kira saya bisa nolak nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena Bu Hilmi ini sudah kebaikannya ke saya. Atau sebaliknya, ketika Bu Hilmi itu nyuruh saya sesuatu, apakah Bu Hilmi ini apakah Bu Hilmi akan mendapatkan apa yang dia inginkan? Pasti dia mendapatkan yang diinginkan. Kenapa? Karena prinsipnya seperti itu. Kalau kita ini ingin menyuruh orang atau membuat orang ketergantungan, beri dia. Makanya hari ini konsep orang, ini yang lebih besar ya dari konsep kenegaraan itu, ketika itu diberi terus, kemudian suatu ketika dia diberhentikan, orang itu akan protes. Ini kok tidak dikei maneng. Padahal pemberian tadi ini, Bu, itu sifatnya adalah mubah, atau sifatnya itu bukan kewajiban orang tersebut. Tapi karena sering diberi, Bu, akhirnya ini menjadi sebuah kewajiban. Ketika orang itu nggak diberi lagi, dia itu akan melengos lagi. Ini biasanya ngekei. Padahal dia itu diberi itu bukan kewajiban yang memberikan tadi itu, paham ya? Nah, ini konsepnya seperti itu. Artinya memberi dan diberi itu ada keterkaitan. Lah, ketika kita ingin bebas atau pengen kita ini tidak ketergantungan sama orang, kita harus lepas, bahasa itu independen. Yang akhirnya kita nggak ketergantungan sama orang, dan kita itu tidak punya peran enak sama orang. Paham, Ji? Dan ini, Bu, dalam agama kita sesuatu yang baik itu sesuatu yang baik. Ketika kita itu berusaha agar nggak tergantung sama orang. Karena kenapa? Suatu ketika ada seorang sahabat tuh datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini butuh makanan untuk keluarga saya. Saya sudah sekian hari nggak makan sama anak istri saya. Oke? Kemudian bagaimana? Kata Rasulullah, apakah Rasul langsung memberikan makan kepada dia? Tidak. Kemudian Rasulullah itu tanya kepada sahabat tadi, kamu punya apa di rumah? Saya punya peralatan, punya baju sekian helai ya Rasulullah, sama punya semacam piring-piring dan sebagainya tadi itu. Oke, bawa ke sini. Dibawa sama orang tadi itu, kemudian sama Rasulullah dijual. Loh, kok dijual? Saya nanti makan pakai apa? Terus saya pakai baju pakai apa? Saya cuma punya 2 ini, satu saya pakai, ini buat gantinya. Sudah. Ya, apa kata saya? Dijual, Bu, dapat 4 dirham. Ya, hartanya tadi itu. 4 dirham tadi itu 2 dirham dipakai untuk makan karena orang itu butuh makan, Bu. Kalau enggak makan kaliran, Bu. Makanya hadapi hari dengan senyuman itu salah, Bu, ya. Pasti jam 9 itu kaliran, Bu, ya. Dengan sarapan, ya. Nah, jadi kalau kita itu menghadapi hari dengan senyuman itu salah. Kenapa? Pasti keluwen nanti jam 10, jam 1 itu keluwen. Harus sarapan, ya. Jadi Rasul tahu karena dia lapar, dia butuh makan, dikasihkan. Kemudian yang 2 dirham dipakai buat apa? Buat beli kapak, bayangkan. Ketika buat beli kapak itu ditunjukkan cara untuk mencari kayu bakar, dijual. Sepekan kemudian datang lagi orang itu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, alhamdulillah, terima kasih. Pertama, saya sudah bisa memberikan makan setiap hari. Lebihannya daripada hasil potong kayu yang saya jual tadi ini bisa buat beli baju yang itu terjual kemarin, sama beli peralatan makan. Ah, itu ini berpikirnya extraordinary ini ya. Orang berpikirnya ini masya Allah memberikan solusi kok dinte hutannya, Bu, ya. Tapi saya juga pikir ini di hutan zaman biyen gitu ya. Tapi ala kulal seperti itu, artinya memberikan solusi, ya. Rasulullah memberikan solusi bagi tadi itu ketika ada orang, artinya apa?
kita ini Bu diajarkan oleh Rasulullah bagaimana kita nggak tergantung sama orang. Kenapa? Kita ketergantungan hanya kepada Allah. Paham sih? Karena kalau kita ketergantungan sama orang, kita itu ketika disetir, naudzubillah, ya kalau orangnya baik. Kalau orangnya nggak baik, nggak bisa kita. Nggak usah sholat wis, copok kerudungmu wis. Wah, apa kerudung gede-gede ngono. Ya, elek awakmu wis anu. Akhirnya makanya Kristenisasi itu seperti itu. Kristenisasi seperti itu. Jadi dengan memberikan kebaikan, memberikan mie instan setiap bulan diberikan, lama-lama berkebutuhan. Oh, Masya Allah, ada buar nih ya ternyata ya. Misionaris betul. Itu metodenya dengan seperti itu. Nah, metodenya dengan seperti itu. Maka jangan sampai kita itu menjadi orang yang ketergantungan sama manusia. Dan ketika kita mencari dunia dengan niatan supaya nggak ketergantungan sama orang, itu terpuji. Paham sih? Maka pejuang-pejuang cuan, ya, pejuang-pejuang dunia, ya, dengan niatan untuk supaya nggak ketergantungan sama orang, ya hani'an lakum. Hani'an itu artinya apa bahasa Indonesia hani'an itu artinya kabar gembira buat jenengan semua yang itu bekerja dalam rangka supaya nggak ketergantungan sama orang. Karena saya tahu di sini Masya Allah luar biasa ibu-ibu ini juga dibalik ke keanggunannya itu juga menjadi sebagian tulang punggung Bu ya. Tulang punggung saya itu Masya Allah ketika ada sebagian, ya saya nggak usah cerita lah bagaimana perjuangan. Dan tapi saya tahu sendiri sebagian dari jenengan, tidak semua ya. Jadi bagaimana Masya Allah menerpa pagi, dinginnya pagi, ya kemudian harus ke sana kemari untuk apa? Dinginnya malam, derasnya hujan, panasnya matahari. Itu dalam rangka apa? Itu diniatkan seperti itu Bu. Ya maka ini kebaikan ya. Ini dalam rangka tadi mencari dunia untuk supaya nggak tergantung sama orang. Yang kedua, yang terpuji itu bekerja untuk dunia dalam rangka untuk bekal akhirat. Paham sih? Untuk bekal akhirat itu seperti apa? Saya kalau punya uang banyak Bu, saya bisa sedekah, saya bisa ngasih beras, saya bisa ngasih ini, ngasih itu, saya bisa membangunkan untuk pondok dan sebagainya, seperti itu. Jadi niat kita bekerja itu supaya menjadi bekal kita untuk ke akhirat. Nah itu adalah terpuji. Makanya kita ini ya yang hari ini punya keterampilan dan lain sebagainya tanpa mengurangi dan menggugurkan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, ya, kita itu tidak ada larangan untuk jenengan berkarya, ya karena hukum orang itu seorang istri itu bekerja, tapi tanda kutip Bu ya, kalau makanya ini saya kalau konsepnya ada pertanyaan, Ustadz bagaimana ketika seorang istri itu bekerja, hukumnya apa? Hukumnya mubah. Tapi kalau seandainya istri menjadi tulang punggung, ada suaminya, itu nggak boleh. Kenapa? Keberkahan keluarga berkurang. Paham ya? Paham ya? Ada suami, tapi yang menjadi tulang punggung itu istri. Itu yang salah. Tapi kalau suaminya umbah-umbah di rumah, ini yang saya bilang. Nggak apa-apa kalau suami umbah, saya juga umbah-umbah Bu. Ya saya juga umbah-umbah, saya juga jemur tadi saya tuh Bu. Ya. Di luar tuh Bu. Makanya melentot ya. Kalau istri itu bilang, lek jemur itu lek kelambi tok, lek kaos gitu Bu kalau perempuan. Kalau laki-laki wis pokoknya dijemur mari garing. Laki-laki gitu. Wis pokoknya garing mau jemur kok kadek di STT no barang gitu. Ternyata jemur itu ada seninya juga ternyata ya. Oke, Masya Allah ya. Lah ini Bu, saya mana tadi? Ya, sampai mana tadi Bu? Lupa saya Bu. Menjemur bukan? Oh, ketika seorang suami ada suaminya, tetapi tulang punggung itu perempuan, itu berkahnya kurang. Saya nggak bilang nggak berkah Bu ya. Kenapa? Karena laki-laki itu sebagai tulang punggung, bukan tulang rusuk. Paham sih? Ustaz, tapi keadaannya seperti bagaimana? Perhatikan. Artinya apa? Memang sejatinya suami ini harus berperan. Tapi kalau seandainya sama-sama bekerja, contoh suami bekerja, istri bekerja. Bekerja istri ini hanya sebagai hobi. Dengan tidak meninggalkan kewajiban sebagai istri dan sebagai ibu bagi anak-anaknya. Dan tetap yang memberikan nafkah ini daripada suami. Ada seperti itu. Lah makanya ketika ditanya Rasulullah itu bagaimana seorang perempuan itu bekerja? Boleh, tapi itu berat bagi seorang perempuan. Kenapa? Dia tanggung jawab pertama adalah rumah, kemudian ketika dia mengeksplor dia di luar dengan ridho suami itu berat. Kenapa? Pasti banyak hal yang akan bertabrakan di situ. Tapi boleh.
Boleh nggih, artinya boleh itu selama tidak melanggar daripada syariat. Yang kedua, ada ridho dari suami, tidak ada masalah ketika. Tapi tulang punggung tetap suami, paham ya? Bedanya tulang punggung sama tulang rusuk, paham ya? Ya. Sampil sama Bu? Pul ya. Paham tempatnya ya? Nah, ini harus seperti itu, Bu ya. Ini penting ya. Jadi kalau kita bekerja untuk dunia atau kita mengumpulkan uang dalam rangka untuk wasilah kita menuju akhirat itu terpuji. Maka silahkan Bu ya. Artinya apa namanya? Biar sedekahnya enak, zakatnya enak, kemana enak itu enggak apa-apa ya. Yang kedua, yang tercela bagaimana? Yang tercela itu adalah ketika kita itu bekerja atau memperjuangkan dunia hanya untuk memuaskan nafsu. Dia tidak tahu esensi harta itu untuk bekal akhirat. Dia hanya kerja apa? Biar numpuk. Numpuk saldo rekening, numpuk emas, sebagainya. Kenapa? Senang aja. Tapi dia itu enggan mengeluarkan, tidak dijadikan wasilah untuk dia ke surga, tidak bisa membantu untuk orang lain dan sebagainya, untuk memuaskan nafsu. Karena nafsu kita itu memang suka harta. Nafsu kita suka dunia. Nafsu kita ini suka bagaimana kemewahan, harta. Sampai kapan? Sampai kita masuk ke yang lain itu kita akan tetap suka. Jangankan kita yang muda-muda, Bu. Mbah-mbah itu, Bu. Ngomong suruh milih. Sing abang apa sing biru, Mbah? Abang ngerti. Ya. Mbah-mbah usia 80-an milih sing abang apa sing biru, Mbah? Sing abang, sing abang. Lah itu seperti itu. Itu tabiat manusia seperti itu. Nah ini makanya kita ini Bu, jangan sampai kita mengumpulkan dunia atau memperjuangkan dunia untuk hanya memuaskan nafsu. Itu tercela. Ya. Sampai ada orang itu bikin istana sebagainya, terus mobilnya 100. Habis itu ada orang seperti itu, Bu. Kemudian dia pakai emas dan sebagainya, tapi dia lupa hak-hak yang harus dia tunaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Dia hanya untuk menumpuk saja, untuk hanya memuaskan nafsu, itu tidak boleh seperti itu. Maka semoga kita dijauhkan dari hati yang mencari dunia itu hanya untuk itu. Ya, semoga kita dijauhkan seperti itu. Nggih. Karena ini sebenarnya kisahnya sudah lama, sudah beberapa tahun yang lalu, tapi masih jadi pertanyaan saya. Jadi dulu pas waktu saya bekerja itu kebetulan saya kerja dengan dokter. Jenengan perawat? Jenengan apa? Perawat? Bukan, saya sebagai sekretarisnya beliau. Oh, sekretarisnya. Kebetulan ada dokter PPDS yang PPDS itu apa? PPDS itu sekolah dokter spesialis. Oh, nggih. Nah, orang tua PPDS ini adalah dua-duanya adalah profesor terkenal di Jakarta. Jadi banyak dicari oleh masyarakat gitu kan. Suatu saat pas waktu lagi makan siang, dokter saya tuh tanya, kamu kan dari Semarang ya, berarti bisa bahasa Jawa gitu. Terus dia jawab gini, itu yang bikin sadar gitu. Wah, saya nggak bisa dok bahasa Jawa. Kenapa? Saya di rumah nggak pernah ngobrol sama orang tua saya gitu. Dan saya jadi dok, gimana gitu. Jadi kan maksudnya secara kebermanfaatan orang tuanya ini bermanfaat bagi orang banyak, tapi anaknya itu nggak pernah dapat iman, itu gimana ya? Ini masih mengganggu saya sampai sekarang gitu. Artinya itu kebermanfaatan untuk anaknya. Iya. Itu nggak pernah ngobrol atau nggak pernah ngobrol bahasa Jawanya? Nggak tahu, karena maksudnya nggak pernah ketemu. Oh, sibuk. Iya, saking sibuknya gitu. Cuman mungkin kebutuhan si anak ya terpenuhi gitu. Kan memang tercukupi ya. Yang jenengan tanyakan apanya dari kisah tadi itu? Gimana orang tuanya ini sebenarnya gimana gitu. Oh, gimana? Oke. Nggih. Apakah dalam Islam tuh apakah layak kehidupan seperti itu dijalankan atau enggak sebenarnya? Oh. Saya bingung. Nggih, artinya gini Bu ya. Jadi kita ketika melihat kehidupan orang, jadi kita ini kan makanya saya mengingatkan sekali lagi, pertama ini relate dengan apa yang kita kaji hari ini terkait tazkiyatun nafas. Ini pertama saya mengingatkan kita ketika mengkaji ini belum masuk ke jenengan ya pertanyaannya, belum menjawab pertanyaan jenengan. Ketika kita belajar tazkiyatun nafas, pertama itu untuk melihat diri kita. Paham, Ji? Jadi artinya apa? Ketika kita ini tahu beberapa penyakit hati yang kita sebutkan nanti, itu yang harus kita paling dulu untuk berkaca diri kita.
Ya, karena kenapa? Apalagi masalah hati ini tidak ada yang tahu kecuali diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidak ada wewenang kita untuk menjustifikasi bagaimana hatinya orang. Paham sih? Ini saya ingatkan lagi pertama. Nah, kemudian ini kan ini kan bukan soal hati. Nah, jadi jenengan tadi bertanya soal fikih apa hukum dan melihat zahir. Makanya bedakan ketika ada orang bertanya, uangku sombong apa enggak? Itu enggak bisa dijawab. Kecuali dia bilang mengatakan secara zahir, dia mengatakan kamu itu nggak ada apa-apa daripada saya. Nah, itu sudah bisa ucapannya bisa dihukumi secara fikih. Tapi kalau seandainya ketika dia pakai baju bagus atau pakai mobil bagus, aku sombong, nggak bisa. Karena sombong itu tempatnya dalam hati. Paham sih? Dan kita tidak bisa melihat dia sombong apa enggak. Boleh kita pakai mobil bagus? Boleh. Kata siapa enggak boleh? Boleh kita pakai baju bagus? Boleh. Boleh nggak kita pakai tas Hermes? Boleh, Bu ya. Boleh, boleh. Punya Bu tas Hermes, Bu ya. Herp. Oke, nah, oke Bu ya. Jadi kita nggak bisa menghukumi hati orang. Lah, tapi kalau itu sifatnya zahir, dia mengambil hak orang lain, mencuri, kan bisa dihukumi itu. Oh, dia mencuri, itu hukuman sifatnya sifat hukum fikih. Bisa dihukumi. Makanya kalau masalah hati nggak bisa dihukumi orang. Makanya yang bisa menghukumi diri kita sendiri kepada diri kita, bukan menghukumi hati orang lain atau penyakit hati orang nggak bisa. Lah terkait yang tadi jangan sampaikan terkait bagaimana ketika ada keluarga semacam ini dia tidak bisa berinteraksi dengan anak sebagainya. Kebermanfaatan di luar itu banyak, tapi untuk anak sendiri tidak tahu. Kita nggak tahu, Bu ya. Artinya mungkin anak itu ketika mengkomen terkait orang tuanya bisa jadi memang apa adanya seperti itu. Cuman artinya orang tua itu tidak ada orang tua yang tidak sayang kepada anaknya. Mungkin wujud sayangnya itu berbeda-beda dengan kemampuan dan keterbatasannya. Mungkin si profesor ini dia ini sibuk di luar sehingga anaknya secara hubungannya itu mungkin waktunya terbatas. Tapi mungkin semua kecuali dicukupi. Buktinya apa? Jadi dokter anaknya. Enggak dokter ya akan mahal Bu biaya. Artinya dicukupi semua kebutuhan. Cuman apa namanya kebutuhan yang sifatnya ini batin atau hubungan interaksi ayah dan anak tadi itu mungkin terbatas. Sehingga anak merasa kurang diperhatikan oleh orang tuanya. Cuman ala kulihal ketika kita tanya bagaimana, ya kalau kita pengen ideal Bu ya kita kembali kepada Rasulullah. Bagaimana sih idealnya Rasul kepada anaknya itu seperti apa? Tapi ya lagi-lagi Bu ketika kita seperti itu ketika tanya bagaimana ya memang tidak ideal, cuman saya yakin tidak ada orang tua itu yang tidak memperjuangkan anaknya. Contoh nih Bu, saya kecil saya itu juga kadang-kadang itu merasa sebagai orang tua ini setengah curhat Bu ya kepada jenengan game. Ketika saya merasa di tengah-tengah kesibukan saya, ya itu saya sedih sekali ketika waktu saya terbatas untuk anak. Tapi akhirnya saya merasa dalam diri saya, ya Allah, saya punya amanah sini sana sebagainya satu hari bisa beberapa tempat sampai di rumah itu kadang kesel tok. Kadang-kadang seperti itu. Yang itu saya muhasabah, ya Allah, saya nggak mau seperti ini, saya mau berinteraksi dengan anak saya mau pengen pengen main dengan anak sebagainya. Nah itu kadang-kadang seperti itu. Nah ketika seperti itu kita itu berusaha bagaimana menghibur diri kita. Dengan cara apa? Dengan cara ya Allah, saya di luar sana saya berusaha untuk dalam rangka syiar agamamu, dalam rangka untuk mengajak kepada kebaikan agamamu. Ya Allah, semoga ketika saya ngopeni ini, engkau openi keluarga saya. Nah, itu seperti itu. Mungkin beliau ini profesor itu ketika sibuk dan sebagainya, bisa jadi ya Allah, ketika mungkin dia punya niatan, ya Allah, saya ini ngopeni, semoga engkau urusi anak saya. Cuman ya tadi itu mungkin perspektif anak lagi-lagi ya anak ini kan perspektifnya ini mungkin ketika itu lagi sebel sama sebagainya. Tapi saya yakin tidak ada orang tua yang tidak punya niat baik atau tidak sayang kepada. Tapi ala kulihal idealnya kalau kita pengen bisa melihat bagaimana sih yang ideal sih ya otomatis kembali kepada agama kita. Makanya saya punya kitab bagus sekali. Kitabnya namanya Riyadhus Sibyan. Itu step-step ini saya nanti kaji ke Bapak nanti ya. Ini saya sampaikan ke Bapak juga. Jadi kitab tersebut itu Bu, itu mengkaji detail ya bagaimana per usia. Nah, kalau yang terkenal itu kan perkataan Ali bin Abi Thalib ya, usia pertama itu sebagai raja. Ini lebih detail lagi.
Nanti kalau ada kesempatan kita mengkaji, ini pendek kitab ya. Ini mungkin bisa kita kaji nanti di apa namanya di kemudian hari seperti itu. Tapi ala kulihal kalau bagaimana ya saya tidak bisa menghukumi bagaimana, tapi yang ideal ya bagaimana kembali kepada Rasulullah tadi itu. Jadi kita sebagai anak, sebagai orang tua itu punya waktu yang khusus. Waktu itu pun juga bukan durasi tapi kualitas. Buktinya siapa? Buktinya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Nabi Ibrahim itu di Babilonia, Nabi Ismail itu di Mekah. Jarang ketemu, Bu. Tapi Bu, tahu enggak kenapa ketika ketemu itu kan bangun pondasi bareng Ka'bah dan sebagainya dalam kisahnya itu Rabbi wa id yarfau Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu Nabi Ismail membantu meninggikan pondasi Ka'bah. Jadi ketemu itu terbatas. Tapi bayangkan, ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail ketika itu, bayangkan. Ketika itu ditanya kepada Nabi Ismail, ya, ya buna ya wahai anakku, aku ini melihat, aku bermimpi ini arafil manami ani adbahuka, aku dalam mimpiku menyembelih kamu. Fandur mador, apa pendapatmu? Nabi Ismail ketika dikabarkan mimpi Nabi Ibrahim tadi itu, beliau langsung menjawab tanpa berpikir, ya abati wahai bapakku, if al matukmar. Kalau ini perintah Allah, kerjakan. Jadi kalau tidak punya satu hubungan atau satu bonding yang kuat, ini bapak tidak pernah datang, bapak ini jarang datang, jarang bersama, kok datang mimpi katanya nyembelih aku. Kalau nggak punya kedekatan bonding yang baik, Bu, itu pasti Nabi Ismail kabur ketika itu. Ini kalau kita ini bicara manusia pada umumnya, karena beliau Nabi ya. Tapi yang membuat kita belajar dari parenting Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu kedekatan yang luar biasa, meskipun Nabi Ibrahim ketika itu jauh. Karena ketika itu Nabi Ibrahim di Babel, di daerah Irak, Iran ketika itu. Artinya durasi itu ternyata tidak menjamin kualitas juga. Paham sih? Yang penting bagaimana? Yang penting kualitas. Ya, karena tadi itu kita melihat sosok para ulama itu juga, bahkan kayak Imam Bukhari, Imam Syafi'i itu tidak punya bapak. Tapi dia tumbuh menjadi seorang anak yang luar biasa. Paham ya? Ini yang harus kita, tapi punya sosok. Jadi kita nggak bisa salahkan bagaimana bapak, tapi ala kulihal kita bagaimana untuk keluarga kita ini memperjuangkan. Ada sebagian orang sama-sama bekerja, bapak kerja, ibu kerja. Kemudian apakah itu yang salah? Kita nggak bisa juga nyalakan. Wah, itu nggak tekno golek duit tok ae. Paham sih? Ada juga bapaknya kerja, ibunya di rumah, juga anaknya juga mungkin tanda kutip, Bu ya, tidak sesuai. Ada seperti itu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan. Itu sesuai dengan keadaan dan kondisi masing-masing, dan kita berikhtiar. Yang penting kita, ya Allah, jadikan kita anak yang soleh dan soleh. Ya, insya Allah. Ampun, Bu ya. Nah, ini saya selesaikan materinya, Bu ya. Obatnya apa? Nah, ini agak cepat, Bu. Obatnya apa? Kalau kita ini punya perasaan itu mencintai dunia yang sangat, dan tujuannya untuk yang tercela tadi, untuk hanya mengumpulkan saja. Nah, lagi-lagi saya sampaikan, obat itu adalah obat ilmi sama obat amali. Obat ilmi itu pengetahuan. Jadi kalau seandainya, Bu, kalau dalam resep obat itu, resep obat apa? Obat racikan atau obat organ tubuh kita ini kalau lagi sakit, ada yang sifatnya itu preventif sama obat yang sifatnya itu untuk menanggulangi. Contoh, kalau kita punya penyakit asam urat, berarti obat preventifnya itu ilmiahnya itu artinya mencegahnya dengan cara ya ndak mangan gorengan, ndak mangan santan-santan, itu obat ilmiah preventifnya lah. Adapun obat amaliyahnya, ketika lagi cokot-cokot ngombe ini obat apa jenis, Bu? Kataflam, arupurinol, Bu ya. Ya obat-obat yang obat anti nyeri itu lah, Bu. Ya, guys. Ya, alhamdulillah saya ini, Bu, semoga sehat terus, Bu ya. Dan jenengan semua yang sudah sepuh-sepuh, Bu ya. Kalau mangan kacang didik langsung linu gitu, Bu ya. Nah, itu ada seperti itu juga. Ya. Maka obat ilminya, obat preventifnya adalah tanamkan keyakinan 100%, 100%. Jadi kita menanamkan 100% kepada Allah. Jadi kita menanamkan keyakinan, ya.
100% kepada Allah. Nah, indikatornya kalau kita, jadi kita ini Bu, perlu yakin sama Allah itu. Biar apa? Biar kita itu nggak ketergantungan sama dunia. Apa indikator kita yakin itu, Bu? Ya. Jadi kalau kita ini sudah yakin sama Allah, kita ini pasti akan kembali Nah, kita itu melihat Allah dalam setiap kondisi. Jadi kita itu kalau sudah yakin sama Allah itu dalam semua kondisi itu kita ini apa ya? Seakan-akan kita itu dilihat sama Allah, Bu. Kita nggak punya uang ini sama Allah, dilihat sama Allah, kita di banyak. Jadi ketika kita itu sudah dengan keadaan apapun kita ini bersama Allah, Bu, tenang. Contoh saya lagi nggak megang uang nih. Ya Allah, jenengan ini adalah zat yang memberikan rezeki bahkan sampai hewan melata. Mosok sih aku ini ndak mangan. Tapi buktinya nyata, Bu. Kalau sampai hari ini ada orang yang masih ragu kalau Allah itu maha memberikan rezeki, coba tak tanyakan, ada nggak selama hidupnya itu yang kelaparan 3 hari aja ada nggak? Atau yang nggak makan 3 hari aja nggak? Nggak ada. Wong warak-warak kabeh, ya kan?